Ternyata orang beribadah dengan tanpa ilmu itu biasanya rentan membawa malapetaka dibandingkan dari manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan hamidin wa syukru lahu syukra syakirin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Semoga apa yang kita niatkan pada pagi hari ini senantiasa diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Minimal setiap satu niat kita dapat 10 pahala atau 10 kebaikan minimal. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, man hamma bil hasanah, siapa yang berniat melakukan satu kebaikan, falam ya'mal biha, lalu dia tidak jadi melakukan kebaikan itu, maka kata Allah dalam hadis qudsi, falahu hasanah, dia akan dapat satu kebaikan. Jadi cuma niat doang sudah dapat satu pahala, satu kebaikan. Tapi jangan juga bilang kalau gitu niat aja terus. Kenapa? Karena kalau niat aja terus emang bisa diimbangi sama dosanya. Itu yang jadi permasalahannya ya. Sementara itu harus saling berat-beratan. Mana yang lebih berat, mana yang lebih banyak. Tapi kata Allah dalam hadis qudsi itu, fa in amila biha, kalau dia kemudian jadi melakukan kebaikan yang dia niatkan itu, maka kata Allah falahu asyran, maka dia akan dicatat untuknya 10 pahala atau 10 kebaikan. Tapi tidak, para ulama mengatakan itu batas minimal ya. Itu batas minimal. Kenapa batas minimal? Karena Allah melanjutkan firman-Nya dalam hadis qudsi itu, ila sab'i mi'ati di'f. Itu bisa sampai 700 kali lipat. Jadi minimal 10, 700 kali lipat bisa. Tapi itu juga bukan maksimal, karena dilanjutkan lagi oleh Allah, ila ad'afin katsirah, masih bisa berlipat-lipat lagi, lebih dari sekedar 700 kali lipat. Semoga apa yang kita niatkan, makasih Pak. Semoga apa yang kita niatkan pada pagi hari ini, sekali lagi minimal 10 yang kita dapatkan setiap satu niat. Jadi banyak-banyakin aja niatnya. Ini banyak niat yang bisa kita bisa kita niatkan melalui apa yang kita lakukan pagi hari ini. Kita akan lanjut sekarang surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Surah ini ada 2 namanya. Pertama surah Al-Alaq, artinya segumpal darah. Sebetulnya Al-Alaq itu artinya darah yang menggumpal. Darah yang menggumpal. Nah, kalau darah yang mengalir itu disebut daman masfuh. Jadi kalau darah mengalir disebut masfuh. Kalau darah yang menggumpal itu disebut alaq. Nah, manusia itu diciptakan min alaq. Prosesnya dari nutfah terlebih dahulu, kemudian berproses menjadi alaq, lalu kemudian menjadi mudghah. Jadi 2 namanya ya. Pertama surah Al-Alaq, yang kedua surah Iqra. Yang kedua adalah surah Iqra. Iqra artinya bacalah. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah ini jumlah ayatnya 19 ayat. Tapi para mufassirin mengatakan karena memang yang paling pertama turun dari Al-Qur'an adalah surah ini. Tapi tidak sampai 19 ayat. Yang paling pertama turun itu ayat pertama sampai ayat yang kelima. Itu yang paling pertama turun di Gua Hira pada saat Rasulullah SAW bertahannuts
di sana untuk tahun yang ketiga. Kita sudah sampaikan gambaran sekilas tentang tahannusnya Nabi atau kebiasaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa wahyu yang paling pertama datang kepada Rasulullah itu adalah ar-ru'ya as-sadiqah. Wahyu yang paling pertama datang kepada Rasulullah adalah ar-ru'ya as-sadiqah. Apa itu ar-ru'ya as-sadiqah? Mimpi yang nyata. Jadi mimpi yang nyata. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah tidak akan pernah menyaksikan dalam satu mimpinya illa ja'aka falaqis subh, kecuali apa yang beliau saksikan dalam mimpinya itu akan terwujud seperti falaqis subuh. Falaq subuh itu artinya fajar. Jadi cahaya fajar di subuh hari itu disebut falaq. Kenapa? Sehingga kenyataan atau mimpi yang menjadi nyata diibaratkan oleh Aisyah sebagai falaqis subuh. Itu artinya karena falak subuh itu enggak akan pernah dusta, dia pasti akan terus datang, enggak akan pernah ingkar janji, Pak. Falak subuh itu enggak akan pernah ingkar janji. Tiba waktunya pasti datang, tiba waktunya pasti muncul. Nah, itulah kepastian wahyu yang diperoleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpi-mimpi beliau. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah Rasulullah mendapatkan wahyu seperti itu, kafalakis subuh tadi itu, mulai dari situ beliau kemudian mulai melakukan tahannus. Jadi ini belum ayat Al-Quran ya, tapi wahyu. Kalau bahasa kita, kalau kita ini kan nggak mungkin datang wahyu, Pak. Tapi kalau kita ini istilahnya mungkin ilham ya, firasat. Kalau kita, nah itu Rasulullah mendapatkan model semacam itu. Nah setelah mendapatkan wahyu seperti itu, beliau kemudian mulai melakukan tahannus, yaitu menyendiri di Gua Hira. Sudah kita sampaikan bahwa Rasulullah 3 kali melakukan tahannus di Gua Hira, sehingga kemudian turun kepada beliau ayat atau surah yang pertama dari Al-Quran ini. Jadi surah pertama turun dari Al-Quran ini itu turun di tahun ketiga beliau melakukan tahannus di Gua Hira, dan itu dilakukan oleh beliau berturut-turut 3 kali ya, dalam 3 tahun di setiap bulan Ramadan, dan full di Gua Hira. Beliau berangkat itu sebelum atau malam pertama di bulan Ramadan beliau berangkat menuju ke sana, kemudian pulang kembali kapan? Pulang kembali pagi-pagi di 1 Syawal. Beliau pulang kembali ke Makkah Al-Mukarramah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan sudah kita sampaikan bahwa di antara sekian banyak pendapat ahli sejarah terkait dengan kapan turunnya Al-Quran atau yang ini nih, terutama surah yang ini, surah Al-Alaq, itu yang paling rajih, paling sahih, paling dekat dengan kebenaran adalah 27 Ramadan. Jadi malam ke-27 Ramadan itu yang paling sahih, paling benar, paling masyhur di kalangan para ulama, dan itu juga yang paling masuk akal. Kenapa kita katakan paling masuk akal? Diceritakan di dalam kitab-kitab tafsir, termasuk diantaranya di dalam kitab sejarah, bahwa Rasulullah itu setelah didatangi oleh malaikat Jibril untuk pertama kalinya, itu sempat beliau hendak melakukan istilah kalau kita terjun dari atas bukit. Ya, 3 kali beliau mencoba melakukan itu, tapi setiap kali beliau hendak melakukan itu, selalu beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Jibril meyakinkan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, Anda ini benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ahli ulama mengatakan 3 kali berturut-turut itu ya di sisanya tadi itu. Di sisanya dari 27 Ramadan, 28, 29 dan 30 Ramadan, disitulah. Sehingga kemudian beliau turun setelah itu di 1 Syawal. Itu pendapat yang paling rajih, paling dekat dengan kebenaran di antara sekian banyak pendapat yang diungkapkan oleh para ahli sejarah terkait dengan kapan surah Al-Alaq ini turun. Baik, selanjutnya nah, pertanyaan berikutnya, kenapa Rasulullah harus melakukan tahannus? Nah, ini sudah kita sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tahannus itu dilatar belakangi oleh wahyu tadi itu. Ini yang paling pertama alasannya. Tapi alasan yang berikutnya adalah sebetulnya
yang beliau lakukan di Gua Hira itu adalah at-tafakkur. Tafakkur, tadabbur, itu yang beliau lakukan. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan tentang fenomena penciptaan Allah terhadap langit dan bumi. Tapi yang paling dijadikan sebagai fokus dari pemikiran Rasulullah pada saat itu adalah fenomena yang terjadi pada masyarakat Makkah Al-Mukarramah pada saat itu khususnya, yang mana bahwa saat itu kan kemusyrikan itu mulai benar-benar merajalela, tradisi-tradisi jahiliyah itu benar-benar sudah mengakar kuat, dan kelihatannya semua tradisi yang berkembang pada saat itu adalah tradisi yang sangat tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Wanita diperbudak, kan seperti itu. Bahkan wanita itu dijadikan sebagai harta warisan. Wanita itu dijadikan sebagai harta warisan. Termasuk diantaranya ada yang disebut sebagai riba al-abbas. Jadi tradisi riba itu sudah luar biasa pada saat itu. Kemudian kalau ada anak yang lahir dan anak itu wanita, itu diperintahkan oleh sang ayah untuk dibunuh. Kenapa? Karena bagi mereka pada saat itu anak wanita yang lahir itu merupakan aib bagi orang-orang Arab pada saat itu. Ini semua adalah tradisi-tradisi jahiliyah yang benar-benar jauh bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipikirkan oleh Rasulullah dalam tahannus beliau itu, sampai kemudian turun kepada beliau surah Al-Alaq ini. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala membuka firman-Nya dengan kata Iqra. Dan seperti sudah kita ketahui bersama bahwa kalimat atau kata ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali, ya. Dan setiap kali malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah untuk Iqra, membaca, Rasulullah selalu menjawab, ma ana biqari, saya nggak bisa membaca. Saya nggak bisa membaca. Tapi ketika Rasulullah menjawab seperti itu, malaikat Jibril langsung memeluk. Bukan cuma sekedar memeluk, apa namanya itu kalau dipeluk kencang-kencang. Ya, didekap benar-benar kencang sekali sampai Rasulullah SAW itu kepayahan. Nah, ini yang membuat Rasulullah kemudian panik dan takut. Disuruh lagi oleh malaikat Jibril, Iqra, tapi jawabannya juga sama, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Didekap lagi oleh malaikat Jibril sampai Rasulullah kepayahan. Disuruh lagi Iqra, tapi Rasulullah lagi-lagi menjawab, ma ana biqari. Di kali yang keempat baru malaikat Jibril mulai memandu Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, sampai di ayat yang kelima itu. Sebetulnya kita juga sudah sempat menyinggung, ya, kenapa yang paling pertama kata yang muncul atau diturunkan oleh Allah dari Al-Quran adalah Iqra. Kita sudah sampaikan bahwa itu artinya setiap orang yang beragama, yang paling pertama harus dia punya adalah ilmunya. Jadi beragama itu istilah orang kudu ada ilmunya. Kalau beragama enggak ada ilmunya, bukan sia-sia, akan tetapi lebih banyak buang-buang waktu ketimbang daripada dapat pahalanya. Lebih banyak seperti itu. Saya tidak katakan sia-sia, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah tegaskan, siapa yang melakukan amal kebaikan meskipun hanya seringan biji zarah, dia pasti akan mendapatkan balasannya. Jadi enggak sia-sia, Pak. Cuman kalau kita beribadah tidak didasari atau dilatar belakangi oleh ilmu, maka lebih banyak kita buang-buang waktu, pahalanya dikit. Tapi kalau kita beribadah dengan ilmu, biasanya waktu yang kita butuhkan singkat, tapi kemudian pahala yang kita dapatkan bisa berlipat ganda. Saya ambil contoh sederhana misalnya. Anda kalau paham bahasa Arab, Pak, paham bahasa Arab, itu sholatnya bisa lebih khusyuk. Sholatnya bisa lebih khusyuk, Pak, kalau paham bahasa Arab. Kenapa? Anda tahu apa yang Anda baca. Tapi kalau nggak paham bahasa Arab, apalagi kalau usianya mulai sholat udah usia di atas 40 tahun. Misalnya, contoh, mohon maaf ya. Ini ya kenyataan harus diakui. Anda mulai sholat sudah di atas usia 40 tahun misalnya. Itu kan daya ingat sudah mulai berkurang.
Kalau Anda misalnya ya tidak paham bahasa Arab, lalu kemudian Anda mulai, kita sholat kan harus tahu arti daripada apa yang kita baca dalam sholat kita. Mulailah dihafalin tuh artinya satu-satu kan. Ketika mulai dihafalin artinya satu-satu, kan daya ingatnya sudah mulai berkurang, Pak. Susah juga itu jadinya. Tapi bagi mereka yang paham bahasa Arab, pada saat Anda sholat, apa yang Anda baca itu langsung terlintas semuanya. Surah apa yang dibaca oleh imam itu ada gambaran semuanya. Karena Al-Quran itu, kalau Anda paham bahasa Arab ya, Al-Quran itu minimal 80%. Minimal 80% ayat-ayat Al-Quran itu kalau Anda paham bahasa Arab itu bisa Anda tangkap maknanya. Minimal 80%. Itu bisa itu. Dan bisa di atasnya itu. Paham maknanya. Jadi sekali lagi ketika kita, dan itu kan ilmu namanya kan. Itu namanya ilmu. Belum lagi ketika Anda baca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran ketemu ayat-ayat tertentu kan paham maknanya. Oh ini maknanya, kita bisa dapat ilmu juga dari situ. Tapi kalau kita nggak paham bahasa Arab kan kita butuh waktu yang lain lagi, Pak. Waktu ada waktu tertentu, waktu khusus untuk baca. Tapi untuk tadabbur memahami ayat-ayatnya juga butuh waktu tertentu juga. Itu kalau kita nggak punya ilmunya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Jadi pertama, ketika Anda beribadah tidak dilatar belakangi oleh ilmu, maka yang pertama, ibadah itu biasanya Anda butuh waktu lama tapi pahalanya dikit. Tapi kalau Anda ibadah dengan ilmu, biasanya waktu yang dibutuhkan tidak banyak tapi pahalanya insya Allah berlipat ganda. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, seperti juga sering dikatakan bahwa ternyata orang beribadah dengan tanpa ilmu itu biasanya rentan membawa malapetaka dibandingkan dari manfaat. Rentan membawa malapetaka dibandingkan daripada manfaat. Biasanya seperti itu. Saya ulangi kembali kisah tentang orang yang membunuh 99 jiwa. Ya, dia sudah membunuh 99 jiwa. Setelah itu dia niat untuk bertaubat. Ketika dia niat untuk bertaubat, dia nanya, kira-kira saya konsultasi sama siapa ya? Baiknya saya konsultasi sama siapa nih kalau saya kepengen taubat? Ditunjukin oleh orang-orang, oh sama si fulan. Ternyata fulan yang ditunjukin oleh orang-orang ini itu ternyata orang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Dia ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Ditunjukinlah ke sana. Datanglah si pembunuh ini kepada orang yang ditunjukin itu. Sampai ke sana dia nanya, gimana Pak? Kalau kira-kira ada seseorang yang sudah membunuh 99 jiwa, masih ada peluang nggak untuk bertaubat? Nah karena dia nggak punya ilmu, apa kata dia? Ngeluarin fatwa. Oh nggak mungkin diterima taubatnya. Jangankan 99 orang, satu orang aja cukup buat masuk neraka. Kan apa yang terjadi setelah itu? Mendengarkan jawaban ini, dibunuh itu orang. Ini yang kita katakan tadi, enggak punya ilmu lebih rentan mendatangkan malapetaka atau musibah dibandingkan daripada manfaat. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lain. Terkait dengan itu, termasuk diantaranya juga yang diceritakan dalam satu riwayat tentang seorang sahabat yang diutus oleh Rasulullah dalam satu sariyah itu pasukan dalam satu ekspedisi. Laki-laki itu kemudian di perjalanan tertimpa bongkahan batu dan dia terluka parah. Ketika terluka parah tertidur. Dalam tidurnya dia mimpi basah, mimpi laki-laki. Ya, bangun-bangun kemudian dia minta fatwa sama sahabatnya, sahabat-sahabatku ini saya kan mimpi basah, wajib untuk mandi, tapi kondisi saya kayak gini, terluka parah. Kalau saya mandi ini bisa lewat ini. Kira-kira menurut kalian saya tetap wajib mandi atau saya boleh meninggalkan atau tidak usah mandi, tidak perlu mandi, cukup tayamum? Apa kata para sahabatnya? Oh Anda harus mandi. Kata para sahabatnya Anda harus mandi, nggak ada rukhsah buat Anda untuk meninggalkan mandi wajib. Akhirnya atas saran dari para sahabatnya mandi dia. Selesai mandi apa yang terjadi? Meninggal, langsung lewat. Kabar ini diceritakan kepada Rasulullah. Begitu Rasulullah mendengar kabar ini, apa kata Rasulullah? Qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya dengan fatwa itu. Semoga Allah membunuh mereka. Nah, ini yang kita katakan sebagai musibah atau malapetaka yang sangat rentan terjadi bagi orang-orang yang melakukan ibadah tapi tidak punya ilmu. Jangan juga katakan kalau gitu susah dong beragama. Enggak susah beragama itu. Tenang saja insya Allah. Nanti akan kita lihat di sini. Allah menghibur Rasulullah SAW. Beragama itu nggak susah. Tapi ini pentingnya bahwa Anda beragama itu memang prioritas. Namanya menuntut ilmu itu prioritas. Alhamdulillah ini majelis ilmunya luar biasa ramai di sini dibandingkan daripada tempat-tempat yang lain ya. Tempat-tempat yang lain pada sepi Pak majelisnya. Tapi habis itu di luar sana mereka sok tahu.
Biasanya kayak gitu Pak, apalagi kalau di media sosial, Masya Allah udah lebih pintar daripada para ulama yang belajar puluhan tahun. Biasanya seperti itu ya. Alhamdulillah di sini mudah-mudahan pada tawadhu ya. Tawadhu ambil. Tawadhu itu apa Pak? Tawa sambil duduk. Tawadhu itu rendah hati ya, tidak sok tahu. Baik, kita lanjut. Jadi itulah alasannya kenapa sehingga yang paling pertama yang turun dari Al-Quran itu adalah kata Iqra. Nah selanjutnya yang berikutnya, kenapa harus kata Iqra? Ini kan semacam SK, surat perintah kerja dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. SK itu kan perintah untuk kerja Pak. Menjadi Rasul itu harus bekerja. Tapi ternyata SK itu diawali oleh Allah dengan kata apa? Iqra. Dan ini terulang sampai 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Diulangi lagi oleh Allah, Iqra wa rabbukal akram. 2 kali diulangi oleh Allah di dalam surah ini. Nah pertanyaannya, kenapa perintah bekerja malah disuruh oleh Allah untuk membaca? Rasulullah malah disuruh untuk membaca oleh Allah melalui perintah Iqra ini atau melalui SK-nya ini. Jawabannya adalah bahwa karena yang namanya beragama atau menyampaikan ilmu, Anda tidak akan pernah bisa mengajak orang lain, Anda tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan itu kalau Anda tidak Iqra. Kalau Anda tidak membaca, nggak punya ilmunya, gimana caranya Anda bisa memperbaiki suasana, memperbaiki situasi, memperbaiki kondisi masyarakat yang sudah mulai rusak. Rasulullah ini diutus oleh Allah di tengah-tengah tradisi jahiliyah yang merajalela dan mengakar kuat. Maka yang dibutuhkan oleh Rasulullah untuk bisa memperbaiki kondisi itu adalah belajar. Itu yang dibutuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bisa dipahami sebagai alasan kenapa kata Iqra itu yang paling pertama turun dari Al-Quran. Selanjutnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang menciptakan. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tafsir apa makna daripada bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Makna yang pertama, Iqra bismi rabbika itu artinya adalah bacalah dan mulailah membaca itu dengan menyebut nama Tuhanmu. Itu yang paling pertama ya. Jadi bacalah, tapi setiap Anda membaca, mulailah bacaan Anda itu dengan menyebut nama Tuhanmu, menyebut nama Tuhan Anda. Makanya aktivitas belajar itu selalulah diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian berkembang melalui sabda Rasulullah bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita dianjurkan, disyariahkan untuk selalu memulai dengan basmalah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama maknanya ya. Jadi bacalah dengan memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Iqra isma rabbika. Yang kedua maknanya adalah Iqra isma rabbika, bacalah nama Tuhanmu. Itu makna kedua. Jadi apa yang harus dibaca? Yang harus dibaca itu adalah nama Tuhan. Maksudnya apa membaca nama Tuhan? Itu artinya zikir. Itu artinya zikir. Zikir itu kan menyebut nama Allah. Allah, Allah, Allah misalnya, itu sudah zikir, masuk bagian dari zikir. Ya, Allahu Akbar itu masuk ke bagian dari zikir. Subhanallah, alhamdulillah, kan itu semuanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu yang disebut sebagai menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Jadi yang kedua adalah perintah untuk berzikir. Iqra, bacalah, isma rabbika, nama Tuhanmu. Artinya banyak-banyaklah untuk berzikir. Selanjutnya makna yang ketiga dari kata Iqra bismi rabbika itu adalah if'al kadza bismillah. Jadi lakukanlah setiap perbuatan yang Anda akan lakukan, setiap pekerjaan yang Anda akan lakukan, bismillah, dengan basmalah. Itu yang kita katakan tadi, kemudian berkembang sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian yang keempat, Iqra musta'inan bismi rabbika. Jadi ketika Anda membaca, jangan lupa
Anda membaca itu kapasitasnya sebagai manusia. Tapi yang harus Anda ingat bahwa apa yang Anda baca itu bisa Anda pahami, itu pasti dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan Pak, kalau tidak dengan pertolongan Allah, tiba-tiba Anda dibuat amnesia oleh Allah misalnya. Apapun yang Anda baca nggak keingat Pak. Semua yang pernah kita pelajari kalau tiba-tiba Anda amnesia hilang semua kan. Nah ini yang dimaksud dengan pertolongan Allah. Jadi musta'inan bismi rabbika, dengan pertolongan, dengan menggunakan pertolongan atau bantuan dari nama-nama Tuhanmu. Itu makna yang keempat. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan lupa juga memohon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikaruniai ilmu, diberikan kepahaman. Makanya setiap kita memulai pengajian selalu kita buka dengan doa ya, Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Itu diantara doa yang kita ucapkan, yang kita lafalkan setiap kali kita hendak menuntut atau mempelajari satu disiplin ilmu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kenapa sekali lagi musta'inan bismi rabbika? Karena kita ini butuh bantuan dari Tuhan kita. Tidak bisa kita berdiri dengan sendirinya, mengandalkan kekuatan otak kita, mengandalkan kemampuan berpikir kita, nggak bisa. Semua pasti akan berdasarkan atau mengandalkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 4 makna dari Iqra bismi rabbika. Selanjutnya Allah menutup ayat yang pertama dengan alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Nah, para ulama mengatakan, mufassirin mengatakan di sini, Allah ingin menunjukkan kepada kita manusia ini bahwa kenapa kita harus memulai dengan nama Tuhan tadi? Dengan nama Tuhan tadi, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, dialah yang menciptakan seluruh makhluk ini. Dan ketika Allah menciptakan seluruh makhluk ini, itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua apa yang dibutuhkan oleh manusia melalui semua ciptaannya ini. Maksudnya begini Pak, kalau di dalam ayat lain kita temukan bahwa seluruh alam ini itu kan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita manusia. Ya, alladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Semua yang ada di bumi ini diciptakan atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lakum, untuk kalian semuanya wahai manusia. Maka ketika Allah katakan alladzi khalaq, yang telah menciptakan seluruh alam ini, karena dia yang menciptakan, otomatis semuanya tunduk kepada dia kan. Allah yang menciptakan matahari, matahari tunduk kepada Allah. Allah yang menciptakan langit, langit tunduk kepada Allah. Allah yang menciptakan bumi, bumi tunduk kepada Allah. Allah yang menciptakan gunung, gunung tunduk kepada Allah. Maka oleh karena semua makhluk ini adalah ciptaan Allah, dan karena dia adalah ciptaan Allah, otomatis semuanya tunduk kepada Allah. Kita sebagai manusia yang akan memanfaatkan semua ciptaan Allah ini, ya minta bantuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Allah yang menciptakan semuanya, jadi minta bantuannya sama Allah. Kita mau mempelajari apa? Mempelajari apa misalnya? Apapun yang ingin kita pelajari. Mempelajari kedokteran, berarti yang kita pelajari lagi-lagi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belajar kedokteran kan, yang kita pelajari ciptaan Allah. Karena yang kita pelajari adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, itu semua tunduk. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa memahami semuanya, termasuk diantaranya penundukan semuanya. Kedokteran itu, misalnya ya, orang-orang medis itu kan, mereka kan mengobati sesuatu yang sakit kan. Ini ada yang bermasalah di jantungnya. Jantung adalah ciptaan Allah. Ada yang bermasalah di jantung. Maka ketika mereka mengobati, harus meminta pertolongan dari Allah. Dengan meminta pertolongan dari Allah, Allah nanti akan perbaiki atau membantu untuk memperbaiki. Manusia itu hanya berupaya, berusaha semaksimal kemampuan dia. Tapi berhasil atau tidak, semua akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya kenapa sehingga Allah tutup dengan mengatakan alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Di ayat yang berikutnya, khalaqal insana min 'alaq. Setelah Allah menjelaskan tentang ciptaannya terhadap alam ini secara keseluruhan, maka dikhususkan lagi oleh Allah khalaqal insan. Nah, yang berikutnya khalaqal insan. Nah, pertanyaannya, kira-kira al-insan ini seharusnya sudah masuk dalam bagian khalaq atau belum? Harusnya kan sudah masuk dalam bagian khalaq.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan apa? Seluruh alam. Termasuk seluruh alam adalah manusia. Harusnya gitu. Tapi kemudian ditaksis oleh Allah. Ditaksis oleh Allah dengan menyebut secara khusus, yaitu khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari 'alaq. Pertanyaannya, kenapa harus disebut khusus manusia? Jawabannya itu kita bisa temukan di dalam banyak ayat. Salah satu di antaranya adalah dalam surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik atau dalam sesempurna-sempurnanya ciptaan. Jadi sebetulnya kalau kita ingin melihat makhluk-makhluk hebat di alam ini, matahari itu makhluk hebat, langit itu makhluk hebat, bumi itu makhluk hebat. Tapi makhluk yang paling sempurna ciptaannya adalah manusia. Yang paling sempurna ciptaannya. Tapi pertanyaannya, kira-kira lebih rumit nggak menciptakan manusia? Ini kan manusia ini makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling perfect istilahnya di antara sekian banyak makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang hebat banyak, langit jauh lebih hebat, bumi jauh lebih hebat, gunung-gunung jauh lebih hebat, matahari jauh lebih hebat, bintang-bintang jauh lebih hebat. Tapi manusia penciptaannya sempurna. Nah sekarang muncul pertanyaan, kira-kira dengan penciptaan manusia itu paling sempurna, paling unik, paling luar biasa, pertanyaannya, apakah lebih susah kira-kira penciptaannya bagi Allah? Ternyata tidak. Allah katakan dalam salah satu firman-Nya, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh kata Allah, menciptakan langit dan bumi itu lebih rumit, lebih susah dibandingkan daripada menciptakan manusia itu. Makanya kita disuruh di dalam ayat yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Wahai manusia, banyak-banyak mempelajari tentang keunikan ciptaan Allah. Enggak usah jauh-jauh Anda pelajari. Pelajari dulu pada diri Anda sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian itu, fisik kalian itu, jasad kalian itu, tidakkah kalian pelajari? Betapa uniknya. Ini kan unik semua ini kan. Mata bisa berhubungan dengan otak, bisa berhubungan dengan tangan, bisa berhubungan dengan kaki misalnya ya. Ketika Anda melihat sesuatu bisa kemudian refleks, padahal kan masih harus mengirim sinyal misalnya menuju ke otak, kemudian otak mengirimkan sinyal menuju anggota tubuh yang lain untuk bisa refleks. Tapi kan dalam waktu sepersekian detik kan. Coba kalau Anda jalan tiba-tiba ngelihat ada lubang di depannya, itu pakai mikir dulu nggak? Nggak pakai mikir dulu Pak, itu langsung refleks, Anda langsung ngerem kan tiba-tiba. Padahal kan ada proses di situ. Prosesnya apa? Dari tangkapan mata kan harus menuju ke otak dulu. Ketika sudah menuju ke otak, otak memerintahkan kepada anggota tubuh untuk berhenti. Kan seperti itu prosesnya dalam ilmu kedokteran kan atau ilmu medis. Tapi kan tidak butuh waktu, hanya butuh sepersekian detik kan. Bisa seperti itu. Ini uniknya luar biasa ciptaan manusia itu, sempurna luar biasa. Padahal sekali lagi yang diinginkan oleh Allah dengan firman-Nya tadi wa fi anfusikum afala tubsirun, artinya wahai manusia, keunikan yang ada pada manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna, ternyata bagi Allah lebih rumit menciptakan langit dan bumi. Lebih rumit bagi Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan ketika janin itu mengalami proses demi proses, tahap demi tahap. Itu kan keunikan demi keunikan terjadi di sana, Pak. Tapi manusia cuma bisa mempelajari proses itu saja kan. Harusnya mereka kemudian mengambil pelajaran luar biasa dari sana bahwa ternyata keunikan ini, kerumitan ini, keluar biasaan dan keajaiban ini ternyata bagi Allah justru lebih sederhana dibandingkan daripada menciptakan langit dan bumi. Itu pelajaran yang paling penting. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan manusia, ini artinya Allah ingin mengajak kita manusia ini untuk berpikir banyak-banyak, bahwa manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk penciptaan atau model ciptaan yang luar biasa sempurnanya. Tapi di situ kita diminta oleh Allah untuk selalu mengambil pelajaran. Kira-kira seperti itu. Khalaqal insana min 'alaq. Selanjutnya
Iqra wa rabbukal akram. Nah, Iqra bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu itu al akram. Akram itu artinya maha apa akram itu? Maha mulia. Sebetulnya akram itu dari kata karim. Karim itu artinya pemurah. Karim itu artinya pemurah. Jadi al akram itu artinya maha pemurah, yang maha pemurah. Kira-kira gitu ya. Nah, para mufassirin menjelaskan kenapa Allah kemudian menyuruh lagi untuk membaca dan menegaskan bahwa Tuhan itu punya sifat akram. Ini artinya terkait dengan ketika Rasulullah disuruh oleh malaikat Jibril untuk baca. Kan disuruh oleh malaikat Jibril untuk baca. Apa kata Jibril? Iqra. Rasulullah mengatakan ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Di situ Rasulullah panik. Saya kan nggak bisa membaca, kok disuruh membaca, malah dipaksa untuk membaca. Kan kira-kira seperti itu. Maka di ayat ini dijawab oleh Allah, Iqra wa rabbukal akram. Baca saja wahai Rasulullah, karena ingat Tuhanmu itu maha pemurah. Tuhanmu itu maha bijaksana. Tuhanmu itu maha mulia. Tuhanmu itu tidak akan membebankan engkau wahai Muhammad jauh di atas daripada kemampuanmu. Kira-kira gitu ya. Jadi artinya gini, inilah yang sering saya katakan bahwa Anda itu diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Bisa baca atau nggak bisa baca, nggak apa-apa, tetap dapat pahala. Kenapa? Alasannya karena Rabbukal Akram. Tuhan kamu itu maha pemurah. Termasuk diantaranya, kita kan disuruh oleh Islam, diwajibkan atau dibebankan oleh Islam untuk mempelajari ilmu. Pertanyaannya, apakah Islam mewajibkan kita untuk menjadi orang pintar? Kan tidak kan? Anda tidak diwajibkan untuk jadi orang pintar, tapi diwajibkan untuk apa? Diwajibkan untuk belajar. Kenapa? Karena Rabbukal Akram. Allah hanya menyuruh kalian belajar, pintar atau enggak pintar, itu Rabbukal Akram. Tuhan kamu itu maha pemurah. Tenang saja, dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat ganjaran-ganjaran di balik menuntut ilmu atau di balik amalan menuntut ilmu itu, kita lihat ganjarannya kan luar biasa besarnya kan? Pertanyaannya, apakah ganjaran itu disyaratkan oleh Allah bahwa Anda harus paham yang Anda pelajari? Kan tidak, Pak. Anda duduk di majelis ilmu, paham atau enggak paham, enggak ada masalah. Yang penting Anda belajar ilmu, Anda enggak paham, pahalanya tetap utuh. Itu yang dimaksud dengan Rabbukal Akram, termasuk Rasulullah. Ini Rasulullah enggak bisa baca, tapi tetap disuruh membaca oleh Allah. Artinya apa? Enggak apa-apa wahai Nabi, Anda enggak bisa baca sekalipun tetap aja baca. Artinya baca sesuai dengan kemampuan yang Anda bisa. Makanya saya sering katakan, wajib bagi kita untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Tapi ingat, Anda mau membaca terbata-bata atau misalnya intinya mau berpindah dari satu huruf ke huruf yang lain susahnya minta ampun. Yang penting baca. Kenapa? Rabbukal Akram. Tuhan kamu itu maha pemurah. Meskipun sebetulnya memang ya salah juga kalau Anda gak belajar. Banyak juga orang mengatakan, jangan juga dijadikan sebagai prinsip ya. Oh kalau gitu nggak usah belajar, nggak apa-apa. Yang penting baca Al-Quran. Itu salah juga itu. Kenapa? Karena belajar membaca Al-Quran itu adalah satu di antara sekian banyak kewajiban kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tapi ingat sekali lagi, ketika Anda sudah belajar atau Anda sudah melakukan ibadah yang lain, semua dinilai oleh Allah. Dan ingat, jangan pernah Anda mengharapkan untuk bisa mencapai satu kesempurnaan. Kenapa? Karena Rabbukal Akram. Tuhan kamu itu maha pemurah. Dia memaklumi semuanya. Bahkan termasuk ketika Anda melakukan kesalahan, itu masih dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang dilakukan oleh manusia itu kan gak akan pernah terhindar dari lamam ya. Ingat, kalau Anda buka surah An-Najm, Anda buka surah An-Najm ayat 32, di sana Allah menjelaskan tentang orang-orang yang disebut Al-Muhsinin. Al-Muhsinin itu kan derajatnya sudah tinggi sekali, Pak. Al-Muhsinin itu ya derajatnya sudah tinggi sekali. Di dalam ayat itu Allah katakan Al-Muhsinin itu adalah alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish. Orang-orang Al-Muhsinin itu adalah mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Tapi dilanjutkan oleh Allah illal lamam, kecuali yang kecil-kecil. Artinya apa? Manusia sesempurna apapun gak akan pernah terhindar dari lamam. Dan itu dimaklumi oleh Allah. Kenapa dimaklumi oleh Allah? Karena Rabbukal Akram. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi Anda belajar dengan segala keterbatasan, ingat nggak apa-apa, Rabbukal Akram. Anda melakukan ketaatan, tapi ingat Anda juga tidak bisa terhindar dari dosa, nggak apa-apa, Rabbukal Akram. Tuhan kamu itu maha
pemurah. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Karena sudah syuruk kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya insyaallah ya. Berarti sampai ayat keberapa tadi? 3 ya. Iqra wa rabbukal akram. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan ke ayat yang keempat, yaitu apa namanya? Alladzi 'allama bil qalam. Kalau ada pertanyaan sebelum kita cukupkan dipersilakan. Baik, kita cukupkan dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.